Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Gresik akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, terdiri dari pengamat, observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya, Lisa Agnesha Fauzia dari SMA 45 Gresik sebagai supervisor atau observer. Dan saya Afif Ubaidillah dari SDN 73 Gresik sebagai coach. Dan saya Guru Masiko dari UPTSD Negeri 55 Gresik sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Afif. Bagaimana kabar Pak Afif? Waalaikumsalam, Bu Lisa. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu Lisa? Alhamdulillah, saya juga sehat Pak. Jadi Pak Afif ini besok akan praktek kucing dengan model Alur Tirta, betul Pak? Iya Bu, kebetulan besok saya mau ada kucing dengan Alur Tirta bersama Bu Zuro. Oh baik Pak. Besok ini saya menjadi observer ya Pak. Saya akan mengamati proses kucing yang akan Bapak lakukan sama Bu Guru. Nah, agar persepsi kita sama, nanti sebagai coach kira-kira target apa yang ingin Bapak Afif capai? Iya, untuk target saya dalam proses kucing nanti itu yang pertama adalah saya ingin menggali informasi tujuan utama dari kucing. Kemudian yang kedua, saya mencoba untuk mengidentifikasi terkait masalah yang akan dihadapi oleh kucing. Kemudian yang ketiga, rencana aksi yang akan dilakukan oleh kucing serta komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan serta ditargetkan oleh kucing. Baik Pak, jadi itu target Bapak ya. Jadi besok kan nanti besok ini saya akan mengamati proses kucing yang Bapak lakukan. Nanti kompetensi Bapak ini akan saya nilai sesuai untuk saya ya Pak. Nanti saya nilai apakah Bapak mampu mendengar aktif ya. Jadi tidak boleh ada asumsi, asosiasi atau judgement. Kemudian juga apakah Bapak bisa mengajukan pertanyaan berbobot yang isinya ini berupa pertanyaan terbuka, menggunakan kata tanya apa, bagaimana, dan apakah Bapak bisa memberdayakan kucing Bapak. Nah, kemudian dari rubrik itu Pak, yang saya jelaskan tadi, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada sih Bu, insya Allah sudah paham ya. Iya Pak. Nah dari proses kucing besok ini, Bapak ingin saya membantu Bapak mengembangkan kompetensi yang mana ya? Kompetensi yang hendak saya kembangkan ini adalah keterampilan menggali potensi diri dari kucing yang bisa membuat solusi atas permasalahannya sendiri melalui pertanyaan berbobot yang saya ajukan Bu. Kemudian saya ingin keterampilan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot berdasarkan kata kunci yang diungkapkan oleh kucing itu semakin baik dan semakin berkualitas. Baik Pak. Nah untuk besok ketika saya mengobservasi ini, Bapak ini bagian mana yang saya observasi sepenuhnya? Pastinya saya ingin diobservasi di bagian keseluruhan Bu, tetapi yang paling utama di bagian mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi Bapak ingin mempelajari, saya mengobservasi lebih dalam bagaimana Bapak mengajukan pertanyaan berbobot ya. Iya Bu. Ya baik Pak. Nah harapan Bapak setelah kita melakukan observasi proses kucing ini nanti apa Pak? Harapan saya ingin menjadi coach yang baik dengan kompetensi yang lebih baik dan kucing saya dapat menemukan solusinya sendiri. Baik Pak, semoga apa yang Bapak harapkan, Bapak bisa menjadi coach yang baik, kemudian kucingnya juga bisa mencapai solusi sendiri, dapat berjalan dengan lancar ya untuk proses kucing besok ya, dan Bapak juga bisa mencapai target yang Bapak harapkan. Semoga berhasil besok ya Pak. Amin Bu. Nah, sudah Pak? Sudah Siap untuk besok? siap Bu. Alhamdulillah. Insya Allah. Siapkan saya semangat. Semangat, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Zuro. Waalaikumsalam Pak Afif. Bagaimana kabarnya Pak Afif? Alhamdulillah Bu, kabar baik. Bu Zuro sendiri apa kabar? Kalau saya agak kurang baik Pak. Iya, ya kelihatan dari mukanya Kak, ada sedih-sedihnya gitu. Iya Pak, terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu dan sudah bertanya pada saya hari ini. Iya, sama-sama Bu Zuro. Monggo Bu, barangkali ada yang ingin Ibu bicarakan. Iya Pak Afif, saya mau membahas kondisi anak-anak di sekolah Pak, yang kemampuan membacanya masih kurang untuk ukuran anak SMA Pak. Untuk analisis masalah kondisi anaknya sudah saya atasi sebelumnya dengan ngobrol bersama Bapak Kepala Sekolah dan sudah ada solusinya. Tapi kemampuan cara mengajar saya belum sesuai kebutuhan mereka Pak. Oh, begitu ya Bu ya. Terus harapan Ibu setelah kita mengobrol ini apa ya? Nah, sekarang saya ingin meningkatkan kemampuan cara mengajar saya, Pak, agar sesuai dengan kebutuhan mereka, karena saya belum ada pengetahuan mengajar, Pak, untuk mengajar anak yang kesulitan membaca. Bu Zuro dari level 1 sampai 10 nih, kira-kira Bu Zuro ini ada di level berapa pada saat ini dalam memahami strategi mengajar untuk anak-anak yang kesulitan membaca? Saya merasa sekarang ini saya ada di level 4, Pak Afi. Rencananya akan dinaikkan ke level berapa gitu? Sebenarnya saya tidak muluk-muluk ya, Pak. Menurut saya, jika saya berada di level 7 saat ini, itu sudah sangat cukup sekali. Iya Bu. Apa ya rencana Ibu Zuro untuk bisa sampai di level 7 tersebut? Mungkin saya harus belajar ya, Pak. Tapi bagaimana caranya ya, Pak? Ibu biasanya belajar meningkatkan kompetensinya itu dengan cara yang seperti apa? eh, Pelatihan sih Pak. Di sekolah saya itu ada komunitas belajar yang biasanya mengadakan kegiatan pelatihan-pelatihan. Oh gitu ya Bu ya. Menurut Bu Zuro nih, apakah Ibu bisa belajar materi strategi mengajar anak kesulitan membaca di pelatihan yang diadakan Kombel tersebut? Seharusnya bisa sih Pak. Saya akan menyampaikan bahwa materi strategi mengajar untuk anak kesulitan membaca ini penting untuk guru di sekolah kita sebagai bekal mengajar anak-anak kita yang kekurangan kemampuan membacanya. Iya, baik Bu Zuro. Untuk memudahkan rencana Bu Zuro ini, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Zuro? Saya butuh bantuan dari kepala sekolah, Pak, kemudian pengurus komplit juga agar nantinya bisa menjadikan materi ini sebagai materi pelatihan berikutnya. Iya. Bagaimana kita bisa tahu rencana yang Bu Zuro buat ini dapat terlaksana dengan baik? Eh, Bagaimana kalau bulan depan, Pak, setelah proses pelatihan berjalan dan saya mulai menerapkan ilmu tersebut ke anak-anak, saya akan curhat lagi ke Pak Afif bagaimana dampaknya setelah saya melakukan eksekusi. Iya, baik Bu, nggak apa-apa. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Bu Zuro, dari obrolan kita ini, apa yang sudah Ibu dapatkan? Alhamdulillah Pak Hafiz, saya dapat menemukan cara meningkatkan kompetensi saya dalam memenuhi kebutuhan belajar anak yang kesulitan membaca di tingkat SMA, yakni dengan mengusulkan materi belajar ini ke kombel yang ada di sekolah saya. Iya, bagus sekali Bu Zuro. Memang harusnya seperti itu ya Bu. Sepertinya Ibu sudah mendapatkan solusi agar siswa itu bisa mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Iya Pak Hafiz, terima kasih Pak sudah mau mendengarkan cerita saya loh Pak. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah saya tersebut. Iya, Bu Zuro ini pasti bisa. Pasti Bu Zuro ini termasuk guru-guru hebat yang mau belajar untuk berkembang. Semangat ya Bu Zuro. Terima kasih Pak Habib. Alhamdulillah sekarang saya sudah agak lega loh Pak Habib karena ada teman untuk ngobrol, untuk sharing. Terima kasih ya Pak Habib. Assalamualaikum. Iya, Bu Zuro sama-sama. Waalaikumsalam. Baik Pak Afif, setelah tadi Pak Afif melakukan proses kucing dengan Bu Nuro ya, menurut Bapak sendiri ya, bagaimana Bapak menilai penampilan Bapak, kompetensi Bapak saat menjadi seorang coach? Nah, dan kenapa Bapak menilai demikian? Iya.
Alhamdulillah, Bu Lisa, tadi proses coaching berlangsung dengan lancar. Saya sudah berusaha menjadi coach yang baik. Yang saya lakukan adalah saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach, kemudian sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataan coach, kemudian dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach. Baik, Pak. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang boleh saya menyampaikan hasil observasi saya ketika tadi Bapak melakukan proses cuci? Ya Bu, silakan. Jadi tadi itu menurut pengamatan saya, secara keseluruhan ya Pak, proses coaching yang Bapak lakukan tadi itu sudah betul, sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian Bapak juga sudah berusaha mendengar aktif, dengan kehadiran penuh. Kemudian Bapak juga berusaha menangkap kata kunci yang diungkapkan oleh kunci, sehingga Bapak dapat mengajukan pertanyaan berbobot berupa pertanyaan terbuka. Dan Bapak juga sudah berusaha untuk memberdayakan kunci menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Nah, dari kompetensi itu, kompetensi yang mana yang ingin Bapak kembangkan lebih lanjut lagi, Pak? Saya ingin berlatih lebih dalam Bu dalam memberdayakan kunci serta mengembangkan potensi dari kunci saya. Oh gitu. Jadi berikutnya nanti kita akan lebih fokus ke kompetensi memberdayakan. Bagaimana memberdayakan kunci dan apa tadi mengembangkan potensi Mengembangkan kunci potensi ya. kunci. Ya, itu nanti yang akan kita coba di proses coaching berikutnya ya, Pak. Ya, Bu. Di- Baik Pak, terima kasih. Kemudian kira-kira rencananya kapan ya kita akan mencoba kuncinya berikutnya ini? eh, Lagi. Rencananya bulan depan ya, Bu Lisa ya. Bulan depan ini insya Allah bisa Pak. Di bulan depan kita akan mencoba proses coaching lagi ya dengan kompetensi yang berbeda. Kompetensi yang lanjutkan. Baik Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya dan apa ya sharing dengan saya untuk proses Bapak. Semoga kedepannya Bapak bisa menjadi coach yang lebih baik lagi dan menerapkan proses coaching yang lebih baik lagi. Amin, Bu. Ya, baik Pak Afif, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Lisa, sampai bertemu kembali. Iya, sampai bertemu kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan refleksi dari kegiatan pada video sebelumnya, yakni praktek kucing secara triad. Ada yang berperan sebagai supervisor sekaligus observer, kemudian ada yang berperan sebagai coach, dan juga ada yang berperan sebagai kuci. Nah, kami bertiga nantinya akan melakukan 3 kali siklus percakapan coaching. Ya, jadi semula ketika saya awalnya berperan sebagai supervisor. Kemudian sampai satu siklus itu selesai, kemudian saya akan nantinya berperan menjadi coach. Kemudian setelah siklus itu selesai, saya juga akan berperan sebagai coach. Sehingga kami masing-masing bisa merasakan bagaimana rasanya, perasaannya, kompetensinya ketika kami menjadi seorang coach, kemudian seorang coach, dan juga seorang supervisor. Nah, perbedaannya dari dari tiga peran ini ya, supervisor, coach, dan kunci ini nanti akan ada percakapan antara supervisor dengan coach. Kemudian akan ada percakapan juga antara coach dengan kunci. Sedangkan ini percakapan coachingnya itu sendiri bukan hanya pada percakapan antara coach dengan kunci, tapi sebenarnya percakapan coaching itu juga terjadi ketika pada percakapan antara supervisor dan juga coach. Nah, bedanya apa? Ketika percakapan coaching terjadi antara coach dengan coach, maka coach ini berfokus kepada masalah coach, berfokus pada objek yang dibawa oleh kunci. Ya, kemudian memberdayakan yang dimaksud di percakapan tersebut adalah coach berusaha memberdayakan kunci agar bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, agar bisa menemukan solusi atas apa yang ia bahas, apa yang dibahas oleh kunci itu sendiri.
Nah, jadi ini fokusnya pengembangannya potensi yang dimiliki oleh kunci berkaitan dengan masalah yang sedang mereka bicarakan. Sedangkan pada percakapan antara supervisor dengan coach, sebenarnya di sini terjadi percakapan coaching juga, namun tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi coaching pada diri coach. Jadi supervisor ini tujuannya juga memberdayakan potensi seorang coach agar dia bisa menjadi coach yang baik. Sehingga di situ siklusnya nanti ada percakapan pra-observasi. Jadi di sini supervisornya dan coachnya membahas persiapan mereka sebelum observasi. Kemudian ketika observasi, yakni percakapan coaching antara coach dengan kunci yang diamati oleh supervisor, oleh observer. Apakah proses coachingnya antara coach sama kunci itu sudah berlangsung dengan baik? Apakah kompetensi yang diinginkan oleh coach itu juga sudah menunjukkan hasil yang baik? Dan di akhir adalah percakapan antara supervisor dengan coach untuk proses coaching juga, tapi lebih ke merefleksi bagaimana percakapan coaching antara coach dan kunci tadi berjalan. Nah, kemudian pada percakapan antara supervisor dengan kunci, karena di sini tujuannya adalah untuk memberdayakan kunci ya, untuk mengembangkan, untuk memberdayakan coach, untuk mengembangkan potensi coach, maka fokusnya di sini adalah pada kompetensi coaching yang dimiliki oleh si coach ini. Apakah dia sudah bisa menghadirkan kehadiran penuh atau present, apakah coach-nya itu sudah bisa mengutarakan pertanyaan berbobot, yakni pertanyaan terbuka, apakah coach itu sudah bisa mendengar secara aktif tanpa ada asumsi, judgement, kemudian asosiasi, gitu. Dan apakah coach ini bisa memberdayakan coachee-nya sehingga si coachee bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, kemudian manfaat setelah saya melakukan kegiatan praktek ini, setelah menjadi coach dan kunci, kemudian saya akhirnya menjadi supervisor, terutama di video ini ya, ketika saya menjadi supervisor, manfaatnya adalah saya merasa kompetensi saya untuk coaching itu sendiri semakin meningkat. Tentunya saya ketika proses coaching yang terjadi, baik itu ketika saya menjadi coach, kunci, ataupun ketika saya menjadi supervisor, saya merasa bisa menghadirkan kehadiran penuh. Jadi saya sudah berusaha untuk menghilangkan hal-hal yang dapat menghilangkan fokus saya, mengganggu fokus saya. Kemudian saya juga berusaha untuk mendengar aktif setiap jawaban yang diberikan oleh kunci, setiap jawaban yang diberikan oleh coach ketika saya menjadi supervisor, saya berusaha mendengar dengan baik agar saya bisa menangkap kata kuncinya. Nah, dari kata kunci tersebut saya berusaha mengajukan pertanyaan terbuka agar menjadi pertanyaan berbobot yang nantinya mampu memberdayakan si coach ini, si kunci ini untuk menemukan solusi sendiri, untuk mengembangkan potensinya sendiri, seperti itu. Jadi kegiatan ini sangat membantu kemampuan saya dalam proses coaching. Kemudian untuk masalah kekurangan dalam praktek ini, karena ini adalah praktek 3 siklus sekaligus, kemudian lumayan berat bagi saya. Jadi di praktek itu mungkin karena terlalu terfokus dengan naskah, kadang kita kurang mengeksplor kemampuan kita. Padahal sebenarnya kalau ini bukan menjadi tugas, tapi misalkan terjadi secara alami, sebenarnya kalau terjadi secara alami malah lebih bagus hasilnya. Insya Allah lebih bagus, insya Allah kemampuan saya juga bisa tereksplor dengan alami dan lebih baik. Nah, tapi karena ada beban tugas, maka terasa lebih berat, kadangkala lupa naskah dan sebagainya, sehingga saya lebih terfokus sama naskah daripada menikmati proses coaching itu sendiri. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat, video praktik ini bermanfaat untuk siapapun, terutama untuk saya sebagai pengembangan kompetensi saya dalam melakukan proses coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.